Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran sejarah peminatan pada pagi hari ini. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi revolusi industri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian cerna dan bisa kalian pahami. Di sini untuk pertama kali saya akan menanyakan kepada Anda atau memberikan informasi kepada Anda. Ini adalah infografis atau perjalanan waktu revolusi industri dari awal terjadinya pada tahun 1784 hingga hari ini. Nah, revolusi industri ini sudah terjadi selama 4 kali. Dari industri 1.0, industri 2.0, industri 3.0, dan hingga hari ini industri 4.0. Nah, kita berada di ini 4.0. Jadi perjalanan waktu dari tahun 1784 hingga 2020 itu sudah mengalami banyak perubahan revolusi industri. Jadi perubahan-perubahan ini harus kita pelajari dan harus kita pahami dengan baik. Nah, di sini revolusi industri itu dimulai di Inggris dan berkembang cepat ke berbagai negara yang ada di dunia ini. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi revolusi industri, itu ada dua faktor. Yang pertama adalah sumber daya alam. Lalu yang kedua adalah revolusi ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita ngomongin latar belakang terjadinya revolusi industri itu ada dua. Ada SDA dan ada ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya di sini khususnya karena memang revolusi industri berada di Eropa, di sini yang pertama akan kita bahas adalah revolusi yang ada di Eropa. Nah, yang pertama adalah Renaissance ternyata membawa dampak pengaruh terhadap pembaruan di Eropa dan memunculkan pemikiran dan penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan atau di iptek. Revolusi industri juga diawali dengan revolusi di bidang pertanian dengan ditemukan bor benih namanya. Ini sebuah alat namanya bor benih yang mempersingkat masa tanaman. Jadi kalau kalian menggunakan alat ini, masa tanam Anda kalau Anda petani itu bisa lebih singkat waktunya, bisa lebih cepat. Selanjutnya, revolusi di bidang pertanian kemudian disusul berbagai bidang penemuan dalam industri tekstil seperti alat yang namanya spinning jenny. Itu artinya apa? Alatnya apa? Tentang apa sih ini? Alat tentang pemintal benang. Lalu ada flying shuttle atau pemintal benang yang lebih cepat. Jadi kalau spinning jenny itu lebih lama dalam prosesnya, kalau flying shuttle itu lebih cepat. Nah, selain dua alat itu ada juga yang namanya mesin uap yang membuat produksi tekstil dapat ditingkatkan secara drastis. Jadi ada 3 alat baru ketika revolusi industri di Eropa. Selanjutnya, ini dampaknya, dampak revolusi industri di Eropa. Di sini ada 3 poin. Poin pertama, orang yang dulunya produsen dalam skala rumahan, kini harus berubah bekerja di pabrik. Kalau dulu orang bisa membuat atau memproduksi benang dalam tingkatan yang kecil di rumah atau home industry, pada waktu itu orang-orang ini kayak semacam dimigrasikan, harus berubah, tidak hanya di rumah lagi untuk membuat ininya, barangnya, tetapi harus mulai bekerja ke sektor pabrik, jadi yang lebih besar lagi. Lalu yang kedua, para pekerja pabrik ini menimbulkan golongan baru di dalam masyarakat yang disebut kelas pekerja. Ternyata kata pekerja itu mulai ada ketika di revolusi industri. Anda itu pekerja. Nah, itu mulai adanya ketika revolusi industri di Eropa. Lalu yang ketiga, ada dampak lain. Ini terutama di negara Inggris, yaitu muncul yang namanya kapitalisme dan berkurangnya lahan pertanian, karena lahan pertanian sudah mulai beralih fungsi menjadi pabrik. Dulunya ditanami tumbuh-tumbuhan, sekarang berubah menjadi pabrik. Nah, di sini saya menunjukkan kepada Anda ada yang namanya tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam revolusi industri. Di sini yang pertama adalah James Watt. Ia berhasil menciptakan mesin uap pada tahun 1796 dan mesin ini digunakan dalam pompa. Lalu apa lagi? Ada lokomotif kereta. Lalu ada apa lagi? Ada kapal laut. Nah, ternyata penemuannya James Watt ini itu sangat penting dalam revolusi industri
ketika pada waktu itu di Eropa. Selanjutnya, ada tokoh baru lagi. Selain James Watt, ada yang namanya James Hargreaves. Nah, dia berhasil menemukan alat pemintal benang yang disebut yang tadi tuh, namanya spinning jenny pada tahun 1765. Nah, tadi kita udah ngomongin Eropa. Saat ini kita akan membicarakan ada nggak sih dampaknya, pengaruhnya bagi Indonesia. Ternyata revolusi industri yang dulu terjadi di tahun 1700-an itu juga punya pengaruh bagi Indonesia di zaman dulu maupun di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu, pada saat revolusi industri itu ada, Indonesia sangat merasakan dampaknya karena pada waktu itu Indonesia dijajah oleh Belanda. Kan Belanda negara Eropa, pasti dia menerapkan sebuah kebijakan atau perubahan yang ada di negaranya sana dibawa ke Indonesia. Seperti apa bentuknya, Pak? Kalau kita melihat, pasti banyak di Indonesia itu pabrik-pabrik buatan Belanda, buatan orang-orang Eropa zaman dulu. Nah, itu dampaknya di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang ada nggak? Tentunya pasti ada. Perkembangan industri di Indonesia saat ini berkembang pesat. Kalau kita ketahui, di Indonesia itu ada yang namanya kawasan industri atau Jababeka, Jakarta, Bandung, Bekasi, dan Karawang. Lalu apalagi? Kalau ngomongin industri pasti ada yang namanya pabrik ya. Jadi di sini di Indonesia itu udah mulai muncul pabrik-pabrik besar. Kita nggak perlu ngomongin Jababeka, di Cirebon juga udah mulai banyak pabrik-pabrik besar. Selanjutnya ada lagi nggak Pak dampaknya? Ada. Nah, ini mungkin yang sangat disayangkan ya. Meskipun industri itu membawa sebuah perkembangan yang maju, tetapi ada yang buruknya. Buruknya apa? Ada beberapa wilayah Indonesia dikatakan black country. Kenapa kok dikatakan black country? Karena banyak pabrik yang memunculkan limbah. Limbahnya apa? Apakah cairan atau apa? Nah, di sini dikatakan kenapa namanya black country itu karena limbahnya berupa asap yang membuat udara menjadi hitam akibat tertutup asap. Asap apa? Asap-asap industri yang sangat banyak pada waktu itu ketika pabrik-pabrik itu aktif, akhirnya kan mengeluarkan asap. Akhirnya terjadilah hujan asam, misalnya seperti itu. Udaranya hitam, nggak sehat. Meskipun ada hal positif, ternyata revolusi industri juga ada berakibat negatif. Jadi kurang lebih seperti itu untuk materi tentang revolusi industri dan dampak-dampaknya di Eropa ataupun di Indonesia. Nah, sekian yang dapat saya infokan kepada kalian tentang materi revolusi industri. Jika ada pertanyaan, mangga silahkan ditanyakan kepada saya melalui WhatsApp di nomor yang tertera di layar Anda. Sekian yang dapat saya infokan kepada Anda. Terima kasih.